Shalom, selamat pagi, Amang-Inang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan untuk hari Rabu, 12 Juli 2023. Tapi terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu pada kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu yang melimpahi kehidupan kami. Dan biarlah di hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan dan kami mau dihidupi oleh karena firman-Mu. Sertai kami dan Roh-Mu mengerjakan, menumbuhkan iman kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang ketiga. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan saya bacakan ayat 6-nya lagi. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Demikian jauh tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, banyak orang bilang kalau baca kitab Wahyu itu bingung, rumit, gitu kan. Bahkan ada yang bikin serem-serem sedikit. Seolah-olah Wahyu itu, kalau kitab Wahyu, kita mau bicara akhir zaman, terus keseraman, ketegangan. Apalagi kalau difilmkan keren katanya. Nah, tapi mari kita membaca, memang kitab Wahyu itu banyak simbol, banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol atau istilah sandi Morse, atau bahasa sandi atau bahasa simbol. Tujuannya adalah supaya pembaca yang Kristen saja yang bisa memahami. Dan ketika itu disebarkan, karena dalam situasi politik di mana kekristenan dianggap sebagai ancaman dan juga Yohanes sebagai apostel atau sebagai rasul itu sedang sebagai tahanan politik di Pulau Patmos. Bahasa-bahasa seperti ini, makanya membaca kitab Wahyu, kita akan, kalau tuntas kita baca itu, kita akan pahami bahwa sesungguhnya dalam penderitaan gereja saat itu, firman Tuhan datang melalui Yohanes untuk menguatkan. Dan ini juga menjadi tanda sepanjang perjalanan kehidupan gereja atau orang percaya. Kita tahu ancaman akan selalu ada, bahaya akan selalu ada. Khususnya di bagian ini, ada gambaran di mana munculnya suatu kekuasaan. Munculnya suatu kuasa yang sangat amat mengancam, digambarkan dengan naga. Di mana naga itu berkepala 7, bertanduk 10, dan mahkota di 7 kepala. Ini menggambarkan ada suatu kekuatan yang besar yang mau mengancam perempuan tadi. Mau memakan bayi yang mau lahir. Nah, ini menggambarkan bahwa ada kuasa yang dengan kemuliaan mahkota dan naga itu yang sangat badannya merah padam bukan cuma berkuasa, tapi juga menakutkan. Dan ada kemampuan untuk membinasakan. Bayangkan kalau kita dalam tekanan atau dalam tekanan kuasa seperti itu. Tentu sangat mencekam, takut, gemetar, susah. Dan itu gambaran penderitaan. Semua orang tentu tidak mau hidup dalam derita. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Gambaran iman orang percaya memang kita akan menghadapi syukur berbeda-beda takaran bagi semua penderitaan kita. Tapi semua kesusahan, duka, penderitaan, kepedihan, apalagi kuasa yang mau mendominasi, mencengkram itu, pasti mendatangkan kegelapan. Orang yang di bawah cengkraman, di bawah ancaman, dia akan merasa gelap. Tapi ada hal yang menarik di ayat 6 tadi. Allah pelihara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ketika kita mau hidup beriman, pasti ada tantangan. Seperti khotbah hari Minggu kemarin ya kan. Aku tahu yang baik, aku ingin melakukan yang baik. Tapi godaan, keinginan daging, terus ancaman dari luar kadang membuat kita jadi tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita.
Jangan takut, kita punya Allah yang memelihara kita. Bahkan yang mengancam itu, ancaman itu tidak akan kena kalau kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Iman mau digoncang boleh, rasa khawatir boleh muncul, tapi saya tidak khawatir karena itu pilihan kita. Karena kita tahu, andai kata kita pegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan, bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita. Oleh karena itu hari ini, apapun ketakutanmu, apapun kekhawatiran, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pemelihara kita. Tuhan tidak akan pernah gagal memelihara hidup kita. Jangan serahkan diri kepada kegelapan atau ketakutan, cengkeraman kuasa maut. Tidak, karena Tuhan telah membebaskan kita dari cengkeraman maut. Tapi pilihlah untuk tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Berkati kami hari ini. Kami berjalan bersama Kristus dan kami percayakan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Engkau yang telah mengalahkan kuasa maut. Engkau yang telah mengalahkan ketakutan kami. Engkau yang telah mengalahkan semua itu. Supaya kami hidup dalam terang. Supaya hidup dalam pengharapan. Karena kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan sertai kami, tuntun langkah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.